Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah walaupun hanya beberapa orang saja, ini yang hadir cuma 10 orang ya. Padahal kalau sekelas ada 30-an ya, mungkin masih pada istirahat atau mungkin ada yang kerja, saya nggak tahu ya. Materi minggu depan saya udah ngasih share software SAP-nya ya. Jadi silahkan kalian install ya. Kita tunggu aja apakah minggu besok user. Nanti kita masih teori, tapi teorinya itu isinya praktek. Biar nanti kita tahu tahapannya. Oke, pada pertemuan hari ini kita masih tentang teori konsep ya. Ini kalau lihat di modul SAP-nya ada di bab 3 ya. Apa itu sistem buat konsep gitu kan? Sistem buat konsep itu adalah nanti apa saja ya yang terlibat di dalam sistem SAP ya. Bisa meliputi elemen organisasi, ada master data dan transaksi. Jadi tiga ini ya, elemen master data dan transaksi ini akan ada apa saja sih gitu. Yang nanti akan kita praktekkan ya. Lalu kodenya apa gitu ya, nanti kita akan input yang sudah default ya, yang sudah ditetapkan oleh SAP-nya. Jadi jangan ngeyel kalau kodenya sekian ya sekian gitu. Biasa nanti tuh di elemen organisasi kode-kodenya sudah paten ya, sesuai yang ada di modul yang sudah kalian siapkan. Mungkin sudah ada yang fotokopi, yang praktek-prakteknya ya. Nanti master datanya itu apa saja yang sudah default, walaupun nanti ada yang kita create ya. Biasa nanti ada beberapa suka hilaf, disuruh kodenya sekian beda gitu. Ada yang seperti itu. Nanti yang akan kita praktekkan di dalam aplikasi SAP ini. Jadi semua sistem master data transaksi itu akan saling terintegrasi di dalam bisnis atau semua proses bisnis atau departemen ya di dalam perusahaan gitu. Oke, sekarang organisasi, yaitu struktur ya atau bagian atau departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan yang sudah dipetakan ya, yang sudah dipilah. Jadi pada saat nanti kita masuk ke elemen organisasinya siapa yang terlibat, itu nanti sudah ditetapkan oleh si SAP, sehingga nanti kita tahu elemen mana sih yang terlibat pada saat nanti kita mau ke sales distribution gitu, atau mau ke accounting, yang terlibat siapa, material, elemen organisasinya siapa yang terlibat gitu. Jadi nanti ini sudah dipetakan siapa saja kah elemen organisasi. Itu lumayan banyak ya kalau secara definisi, cuma nanti dipilah ya, dipetakan. Tadi ada elemen organisasi, sekarang master data ya, ada 3 ya. Jadi sistem web konsep itu meliputi 3 tahapan, ada elemen, ada master, sama transaksi. Kalau master ini maksudnya apa? Master ini integrasi ya di semua aplikasi gitu. Jadi nanti kita ada 3 master ya, yang nanti memang itu akan terintegrasi di beberapa transaksi yang sudah kita tetapkan. Nah, biasa master data ini tadi dari catatan ya, yang disimpan ke dalam database dalam waktu yang panjang. Biasa kita kan dulu ada sebuah database table master, ada table transaksi. Nah, biasa kalau master ini disebut tabel yang dia dalam pada saat mau update data ataupun mau ada perubahan ya, itu dalam jangka waktu yang panjang, maka disebut master data. Kalau dia transaksi, itu tabelnya selalu berubah-ubah isi datanya, maka dia pada saat kita nanti input transaksi penjualan, bisa tuh kita edit terus. Tapi kalau master data jarang pengeditannya, seperti itu kalau kita belajar database ya.
dan dia ini terpusat. Jadi nanti tidak ada yang namanya redundansi atau pengulangan data. Jadi nggak akan kita nginput, misalkan udah kode, kita input lagi namanya, kita input lagi harganya, enggak. Jadi cukup kodenya saja, otomatis dia akan muncul datanya seperti itu. Ya. Terus kita tentang master data nanti apa saja nanti. Oke, yang terakhir ada transaksi. Jadi transaksi di sini adalah program aplikasi yang menjalankan semua proses bisnis di dalam departemen ya. Bisnis apa saja sih? Contoh, pemesanan penjualan. Ini biasa nanti kita customer itu mesen barang ke kita jual kan. Lalu nanti ada kita mengubah data pelanggan atau customer, ada di sini. Atau nanti kita melihat tampilan laporannya saja, atau maksudnya laporan di sini kita bukan kayak cetak PDF ya, enggak. Jadi kita akan melihat daftar pesanan secara global ya. Bisa per customer, bisa seluruh customer ya, kalau memang customer banyak gitu. Nanti terlihat semua. Ini contohnya ya, karena kalau transaksi nanti ada dia tentang penjualan, ada pembelian, ada produksi ya. Tuh, itu jenis transaksi yang akan kita praktekkan nanti. Oke, lalu di sini apa saja sih elemen-elemen organisasi ya? Kita kembali ke awal. Jadi definisi yang 3 tahapan itu ya, elemen organisasi, master data, dan transaksi. Sekarang kita ke elemen organisasi. Oke, elemen organisasi ini kurang lebih ada 10 ya. Ada 10 departemen ya, atau tapi nggak semua departemen sini, karena sini ada klien ya. Klien ini bukan departemen, klien ini adalah kode perusahaan kita nanti. Beda dengan company code, beda. Klien sama company code ini berbeda. Ada plan, ini secara bahasa ya. Store location, sales, channel, organization unit, position, job, dan person. Sekarang kita ke klien ya. Sebelum kita ke klien, kita karena yang namanya nanti kita belajar menggunakan software SAP, jadi nanti kliennya itu dari IDES. Anggap aja perusahaannya itu perusahaan IDES ya, perusahaan manufacturing ya, yang dia memiliki beberapa cabang di beberapa negara. Contohnya seperti itu. Jadi biasanya kalau orang yang sudah memiliki perusahaan banyak cabang, agar sistem ERP-nya dia berjalan dengan baik dengan cabang satu dan cabang lainnya, biasanya dia beli software gitu ya. Entah software yang mau beli di SAP silakan, perusahaan penyedia software lainnya silahkan. Atau dari tenaga IT-nya ya, tim support IT-nya bisa memahami integrasi antar pusat dengan cabang itu seperti apa. Itu terlihat semua. Gitu ya. Jadi di sini perusahaan ID sini menggunakan SAP. Semua dia menggunakan aplikasi SAP ya. Agar nanti terlihat dari cabang satu dengan cabang berikutnya tuh terlihat transaksi yang sudah mereka kerjakan, transaksinya apa saja itu terlihat semua, terrecord di dalam pusat. Seperti itu. Oke, ini posisinya ya, pemetaan atau mungkin struktur elemen organisasi. Paling atas tuh klien ya, saya bilang ini kode perusahaan yang saya udah bilang minggu lalu. Nanti kita punya kode klien ya, jadi jangan sampai pada saat kita nanti login kliennya lupa ya, karena setiap mungkin kampus yang bekerja sama dengan SAP yang untuk nanti dia dipakai dalam perkuliahan tuh kliennya beda-beda agar tidak bentrok gitu ya. Nah nanti ini contohnya klien ini ada kita ini kan Steak Bani Saleh nih. Cuma kan kita kan perusahaan penjualan ya, jual beli manufacturing. Nggak mungkin dong kampus ada jual beli. Jadi nanti kita dibuat studi kasusnya perusahaan IDES seperti itu. Nanti 987 tergantung dari SAP nanti diberikannya berapa kepada kita kliennya. Lalu cabangnya, perusahaannya ada di negara Eropa, ada di dalam Amerika juga. Gitu. Di Eropa, di benua Eropa itu dia di Jermannya sama Perancis gitu. Ini kode company code nih ya, kode company atau company code. Nah, ini ada nih kode cabangnya ini, negaranya.
nanti kita pun juga ada kodenya gitu. Anggap saja kita nanti kode company-nya di Jerman, berapa kode di Jerman tuh. Nah, nanti di dalam Jerman ini ada di negara ini ya, di perusahaan yang ada di Jerman ini dia memiliki beberapa unit ya. Ada yang tentang produksi, ada yang nanti tentang HRD, ya, ada yang nanti tentang ya, ada SCM-nya, supply chain manajemen dan seterusnya. Itu adalah organisasi unit. Nanti ada kodenya juga kita. Lalu ada juga tentang position. Lalu organisasi nanti bisa jelaskan definisinya sampai store location-nya. Ya. Ini contoh. Ya, mungkin tadi kan kode perusahaannya yang Jerman itu berapa, Prancis itu berapa gitu. Nanti kita pakai yang mungkin di Jerman atau mungkin yang di Prancis nih, nggak tahu kan. Nanti lihat aja pada saat kita praktek berubah nggak gitu, sesuai yang ada di modul nggak. Kalau di modul kodenya 1000 ya, dia yang ada di Jerman gitu. Kita nanti pakai yang 1000 bukan yang 3000 ya. Karena nanti kode perusahaan itu ya, kode cabang itu yang akan memperlihatkan semua transaksi keuangan di dalam perusahaan itu, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, itu terlihat semua ya. Oke, sekarang definisinya nih. Klien itu level tertinggi di dalam organisasi. Jadi ini kodenya. Jadi nanti setiap kampus yang mungkin dia mempraktekkan SAP itu kliennya beda-beda ya. Kita nanti kliennya berapa, lihat pada saat nanti sudah saya serahkan username kalian. Serentak sama semua satu kampus. Kampus satu itu mungkin 980, kampus kita mungkin 950 gitu. Lalu ada kode company ya. Company code. Ini adalah unit legal yang independen ya. Jadi maksudnya apa? Dia itu mewakili ya, ini keuangan berarti ya. Mewakili perusahaan ya ke pusat. Jadi semua transaksi keuangan ya itu akan terlihat gitu. Maka jangan sampai kita salah masuk kode company-nya pada saat nanti praktek ya. Nanti juga dia mewakili pajak di perusahaan untuk negara, dia ngeling langsung otomatis. Jadi dibilang sistem terintegrasi, yaitu komponen-komponen bisnis yang terlibat di dalam perusahaan itu saling terintegrasi semuanya. Karena apa? Pada saat nanti kita menginput sebuah master data atau mungkin transaksi, kode-kodenya ini ada yang kita pakai. Plan juga nanti ada gitu ya. Plan ini ada tempat produksi, memproduksi produk. Nah, nanti ini dipakai pada saat apa? Bisa jadi pada saat kita mau purchase order ke supplier, kita minta barang. Jadi pada saat kita bikin PO ya, kita ngikutin plan. Karena apa? Nanti barang dari supplier itu masuk ke produksi mana? Seperti itu. Ke plan mana nih? Gitu ya. Nanti dia akan mendistribusikan tuh produk dari supplier itu, entah dia bisa langsung kita jual keluar atau sebagainya. Jadi nanti ada yang kita input kode plan-nya di sini. Store location, di sini tempat menyimpan material ya. Jadi nanti pada saat kita mau mesen barang ya ke supplier, nanti kita input nih store location-nya. Naruh di mana gitu. Di tempatnya di mana gitu. Karena dia berbeda dengan plan ya, beda dengan plan ya. Jadi nanti ada plan, ada store location. Lalu sales organisasi, ini biasanya pada saat kita mau input permintaan customer. Misal customer minta barang, nanti ada yang kita input nih, salesnya. Biasa kan kalau di dalam perusahaan ada yang disebut SCM, supply chain, bukan CRM ya, customer relation management. Itu biasanya yang akan mengelola ya, bisa seseorang sales ya, yang dia akan mengetahui bahwa harga jual untuk customer ini adalah sekian gitu. Kan yang penjualan nih ke pelanggan, mengontrol. Jadi jangan sampai customer ini pindah ke perusahaan lain atau membeli barang ke perusahaan lain lebih banyak dibandingkan ke perusahaan kita.
seperti itu. Jadi nanti di input salesnya berapa nih kodenya. Lalu ada distribution channel, bagaimana perbedaan produk yang sampai pada customer. Misalkan kalau misalkan jualnya besar, nanti ada kita input distribution channelnya di awal. Nanti pada saat praktek ada kok. Ya. Lalu ada organisasi unit. Ini biasanya untuk deskripsi dari bermacam-macam bisnis untuk perusahaan. Nanti ada waktunya pada saat kita nginput elemen organisasi ini. Lalu ada position. Position ini adalah di mana karyawan itu ditugaskan di perusahaan. Position ini adalah orang yang menginput data. Nah, nanti kalian ketahuan nih user nih, adminnya. Jadi ketahuan yang mengerjakan PO ini, yang input, siapa orangnya, gitu. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalian kalau nanti buat aplikasi, kadang kan ada user gitu kan, ada tabel user. Kalau dia memang sudah terintegrasi beberapa orang yang login, yang mengerjakan atau banyak karyawan yang nanti input di dalam transaksi. Nah, biasanya yang menginput data itu tuh langsung terintegrasi siapa orangnya. Jadi tidak saling menyalahkan. Jadi ketahuan penanggung jawab yang bikin PO ini adalah orang ini. Misalkan seperti itu. Jadi terlihat gitu jobnya, personnya, siapa orang itu terdata. Semua terlihat. Nanti juga ketahuan siapa yang bikin PO ini. Misalkan username A bikin PO-nya baru 2. Pada saat dia ngecek, loh kok ada 3 atau ada 4. Ketahui. Kira-kira yang 2 ini yang bikin 3 sama 4 ini siapa? Itu bisa kelihatan. Seperti itu. Ya. Itu tadi tentang elemen organisasi. Sekarang master data. Ada siapa aja sih master data gitu ya. Nanti pada saat kita mempraktekkan ada 3 yang nanti kita sudah default. Nah, saya ada 4 ya, satunya personel gitu. Lalu master data ini yang pertama adalah vendor. Nah, vendor di sini udah default ya suppliernya. Jadi nanti kalian semua punya vendor masing-masing ya. Jadi jangan sampai salah masukin suppliernya pada saat nanti PO atau permintaan barang ke vendor. Ya, karena nanti apa? Dia akan otomatis tersimpan. Jadi kalau misalkan kamu bikin PO, ternyata kamu pada saat bikin PO vendornya vendor teman kamu, tagihannya nanti ke teman kamu larinya semuanya. Karena dari awal udah salah gitu. Nanti di kamu, kok saya nggak ada tagihan ya, padahal saya udah bikin. Nah, karena kamu salah di awal, vendornya salah masuk, punya vendornya teman kamu, nanti larinya ke teman kamu. Seperti itu. Lalu ada material. Nah, di sini nanti kita akan create. Karena apa? Material ini yang akan mengintegrasikan ke semua departemen. Jadi nanti pada saat kita mau membuat material baru ya, atau barang baru, itu nanti ada beberapa view atau mungkin organisasi yang terlibat. Nanti dia akan nge-link ke bagian PO ya, nge-link akan ke bagian sales order ke customer itu otomatis. Jadi nanti material yang kita akan create itu barang jadi, yang mungkin nanti kalau barang jadi itu habis kita minta ke supplier, lalu kita jual ke customer. Beda dengan material yang diolah di bagian produksi yang dia dari beberapa komponen, beda. Kalau dari beberapa komponen kita tinggal lihat komponennya ada stok atau tidak, nanti itu di bagian produksi. Tapi kalau yang kita create nanti material itu adalah material barang jadi yang nanti akan kita input secara otomatis ya.
Nah, tidak mengintegrasikan. Jadi kalau nanti ada beberapa tab menu kita lupa terisi pada saat create material, itu akan mengganggu integrasi di beberapa departemen. Misalkan di PO-nya aman, ternyata pada saat invoice dia nolak. Biasa pernah seperti itu. Atau nanti material ini waktu kita bikin SO atau sales order to customer, dia nggak mau nge-save, error. Bisa jadi material kamu belum terinput gitu harganya gitu, atau bisa jadi simpennya sukses, ternyata pada saat bikin tagihan kok nggak ada kosong, ternyata kamu di materialnya lupa menginput harga untuk customer tersebut. Jadi tagihannya nol, ya nggak ada tagihan karena kamu mungkin menggratiskan, lupa mengisi gitu, jadi gratis bagi mereka. Lalu di customer, nah customer di sini kita sudah default ya, nanti kalian punya. Jadi yang default itu vendor dan customer, itu tiap user kalian. Untuk material memang belum default, tapi sudah disiapkan kodenya. Jadi nanti kita pada saat create kodenya apa dilihat pada saat nanti sudah terlihat di data Excel yang nanti saya berikan, karena sampai sekarang belum diberikan oleh SAP. Saya udah nanya ke Pusko kemarin. Nah, customer ini nanti kita hanya mengceng ya, melubah, ada yang kita ubah ya, isi datanya, bukan biodata ya, kalau biodata enggak. Kita ada yang kita ubah, yang nanti dia akan mengintegrasikan pada saat nanti customer ada permintaan barang ke kita, beli barang gitu, kita jual. Kalau itu belum kita ceng ya, kode itu ya, ada sesuatu text box yang harus kita ubah. Nanti pada saat kita mau mengirim barang ke customer pasti error gitu, karena dianggap customernya tidak terbaca. Jadi nanti ada yang kita ceng, bukan kita create, bukan kita display, enggak. Kalau vendor kita hanya display aja, lihat, karena sudah default. Kalau material itu kita create, kalau customer kita ceng, ada yang kita ubah ya. Nah, nanti data yang semua itu akan tersimpan secara terpusat di dalam database. Jadi nanti elemen-elemen organisasinya itu akan terlihat semua. Jadi kalau kalian salah input kode salah satu di dalam elemen organisasi, mungkin plannya salah, seharusnya 1000 kamu 100, pasti error gitu ya. Nah, biasa nanti data terpusat ini berarti seluruh perubahan atau nanti pada saat kita ceng itu akan langsung bisa diakses oleh elemen-elemen yang terlibat. Karena apa? Pada saat nanti kita mau merubah isi data, kita nanti diminta lagi input elemen organisasinya. Karena apa? Elemen organisasi, misalkan tadi di awal kita ada sales distribution, ya ada store location, mungkin ada division ya, division. Itu ada kodenya. Pada saat kita mau cek itu kita input lagi. Kalau kita nggak input, dia nggak akan masuk. Karena apa? Dia akan mengintegrasikan data yang tadi awal waktu kita create, kita sudah masukin kode elemen-elemen itu, kode-kodenya. Nah, ternyata kita mau ada yang diubah, masukin lagi kode elemen karena mau dilihat lagi. Bener nggak elemen-elemen yang tadi kita input, transaksinya ini loh. Gitu. Jadi kalau misalkan kita salah input kodenya, udah nanti kesananya salah semua gitu. Oke. Jadi nanti suatu perusahaannya mungkin ya, kalau dia memang kompleks gitu ya, pasti ya dia itu database-nya besar ya. Cuman saya nanti tidak akan membahas database di dalam SAP, enggak. Nanti kalian denger ngeliat tabelnya gitu, file-filenya tuh pusing, banyak banget gitu ya. Oke, nanti tinggal dibaca ya. Lanjut tentang customer ya. Tadi material master itu ada tentang vendor ya, ada material, ada customer. Sekarang customernya dulu ya. Di sini customernya tidak selalu atau bisa juga pihak lain, yaitu penyedia bahan baku atau supplier. Jadi di sini maksudnya bagaimana? Jadi pada saat kita PO, customer itu bisa dijadikan supplier, vendor. Tapi pada saat orang mau beli barang kita, itu customer ya, atau pelanggan. Ya. Jadi customer ini bisa dia memang pelanggan
atau customer atau supplier, karena kita butuh barang ke dia gitu, yang menyediakan bahan baku seperti itu ya, karena ada barang masuk dan barang keluar itu kalau manufacturing ya. Lalu di dalam customer master ini ada 3 penyusun, ada general data ya. Ini nanti pada saat kita mau masuk ke customernya ya, kita bisa melihat komponen apa sajakah yang ada di dalam customer itu. Lalu ada data for company code, ini data mengenai perjanjian ya. Ini biasanya tugasnya CRM ya, Customer Relation Management. Biasa di perusahaan itu ada bagian CRM, ada bagian SCM, ada bagian ERP. Nah, yang kita praktekkan adalah ERP-nya. ERP itu tidak perlu tahu bagaimana customer itu bisa kerjasama dengan kita, enggak. Jadi ERP itu pokoknya barang mau dijual ke customer ya udah gitu. Pokoknya customer itu. Jadi kita enggak barangnya berapa tiap bulan. Itu bagian CRM-nya ya. Lalu ada data for sales, data penjualan. Ini masih di sini. Jadi nanti kalau customer beli barangnya sekian, berarti harganya sekian untuk material ini. Karena apa? Setiap customer pasti berbeda-beda, tidak sama. Kalau dia ngambilnya ribuan, pasti harganya pasti lebih murah dibandingkan kalau dia cuma ngambil ratusan, seperti itu ya. Ini contoh elemen organisasi yang terlibat ya. Jadi pada saat nanti kita mau ke change customer, kita input dulu kliennya ya. Pada saat login pasti nanti memasukkan kode company-nya ya, dan sales area. Ini sales area ini buat siapa customer ini gitu. Di bagian mana nanti terlihat semua. Oke, ini tentang CRM yang tadi saya udah bahas. Kalau lebih mendetail CRM-nya itu nanti kalian dapat mata kuliah tentang CRM. Sekilas saja ya. Jadi intinya di dalam perusahaan itu ada staff atau departemen. Ada apa? Masih 1 jam lagi. 1,5 jam. Oke, saya lanjutkan. Jadi di dalam CRM ini staff ini ya atau departemen ini dia akan menjembatani ya. Jadi sebagaimana strategi si perusahaan ini agar customer itu ya mau gitu membeli produk kita. Jadi ini bagian pemasaran biasa CRM ini ya, salesnya. Sehingga nanti terjalin hubungan antara pelanggan dengan perusahaan kita itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, nggak singkat. Kadang kan ada tuh baru dia 2 bulan dia beli hilang gitu. Mungkin ada lebih yang menarik lagi perusahaan lain. Jadi jangan salahkan bagaimana customer itu hilang, mungkin nggak dipedulikan, nggak mungkin. Ada sales yang mungkin dia dalam mensosialisasikan produk perusahaannya dia lebih baik lagi, atau mungkin harganya miring gitu. Kalau dia pembelanjaannya sekian, kena pajaknya hanya sekian saja, bisa seperti itu ya. Kayak sales mobil aja, walaupun banyak sekali toko ya, showroom mobil gitu kan, pasti potongannya berbeda-beda. Mungkin di cabang di sini A potongannya kalau beli cash 30 juta, B kalau beli cash 31 juta, cuma beda 1 juta, tapi bisa aja dia ke showroom B pastinya. Tergantung salesnya aja gitu ya. Nanti ini tinggal kalian baca ya tentang CRM ya. Ini yang gabung masih baru 22 nih ya. Ini tujuan dari CRM-nya ya. Ini nggak perlu mungkin secara detail saya bacakan, nanti kalian tinggal tahu aja. Tapi ingat ya, di dalam aplikasi SAP kita tidak membahas bagaimana proses negosiasi kita harga ke customer, ya emailnya bagaimana, enggak. Pokoknya kita sudah punya customer, default kalian semuanya punya masing-masing customer, nanti kita cek ya. Kita setting untuk harga customer ini kalau beli barang sekian, cuma serentak, nggak ada saya beda-bedakan. Gitu.
ya. Ini manfaat dari CRM. Jadi setiap perusahaan itu wajib punya CRM-nya, ya, Customer Relation Management-nya. Jadi dia yang bertanggung jawab, jangan sampai customer itu lari atau pindah ke perusahaan lain, ya. Kalau yang udah kerja pasti ada bagian CRM gitu. Tapi ini kan biasanya di luar. Karena manufacturing itu cukup barang masuk, barang keluar, harganya berapa, udah dia nggak perlu tahu proses bagaimana vendor itu terpilih atau proses bagaimana customer itu harganya sekian, tidak perlu tahu, ya. Ini kegunaannya untuk CRM, ya, di dalam perusahaan. Ya, ini keuntungannya pasti itu menjaga pelanggan yang sudah ada, atau bisa aja menarik pelanggan baru lewat pelanggan yang lama. Gitu. Ya, ada cross selling, ada upgrading. Biasa kalau upgrading, kalau dia mungkin level gold harganya sekian. Kalau dia sering beli kan biasa gold tuh. Silver kalau dia mungkin jarang beli lah, nggak terlalu banyak beli. Jadi kalau misalnya ya kalau kita beli di sebuah mall itu kan punya kartu member, kalau dia sering beli kan biasa membernya gold apa silver atau biasa saja gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke material sekarang. Ya. Tadi tentang customernya, sekarang materialnya. Jadi yang sudah bilang material nanti yang default itu kita ada satu, ya. Walaupun nanti kita ada latihan-latihan, saya review bagaimana kalian membuat material baru, ya. Ingat, material yang kita buat nanti adalah material barang jadi, ya. Bukan material yang mungkin dia dari beberapa komponen, ya. Kalau beberapa komponen nanti kita hanya melihat di bagian produksinya saja, ya. Ini nanti elemen organisasi yang terlibat pada saat nanti kita ke material. Ada sales organization, distribution channel, ada plan dan store location. Naruhnya di mana gitu tempat penyimpanannya. Oke, saya bilang tadi untuk master tadi memang ada 3 di awal, ya. Yang vendornya tidak perlu saya jelaskan. Kalau vendor nanti jauh lagi ke SCM, ya, supply chain manajemennya. Tadi customer aja udah ada CRM gitu. Kalau vendor berarti SCM. Lanjut kita ke master yang keempat, ya, walaupun tidak ada tadi di awal, yaitu tentang personal file, yaitu orang, ya, atau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Nah, biasa nanti kita karyawan ini masuk ke bagian HRD-nya, ya. Ini nanti di pertemuan terakhir, ya, 14 atau 13. Kita nanti ke bagian HRD gitu, ya. Kita input karyawan baru itu masuk ke tanggal berapa, ya, dia bisa apa saja, skillnya dan seterusnya gitu. Ya, nanti yang terlibat ini elemen organisasinya. Karena nanti dia diletakkan posisinya di mana. Ada kodenya nanti, ya. Oke, yang terakhir transaksi. Transaksi di sini adalah nanti kita ada apa saja, ada bagian tadi produksi, ya, dimana nanti saya bilang kalau produksi kita hanya melihat stok barang yang diolah yang dari beberapa komponen itu ada nggak stoknya. Oh, kosong. Kita cek dulu komponennya untuk mengolah barang jadi itu gimana, ada nggak komponennya. Misal kita barangnya ada roti, komponennya itu ada tepung, ada nggak berapa kuintal, terus ada telurnya nggak, ada gulanya nggak, dan seterusnya, ya. Terus ada pembelian bahan baku, mungkin kita di sini adalah membeli material ke supplier gitu. Terus ada proses penjualan. Ini kita menjual barang ke customer, ya. Lalu ada lagi tentang akuntansinya, catatan keuangannya. Di sini mungkin kita tentang tagihan invoice dan tagihan billing yang kita lihat. Nanti kita bayar. Kalau kita punya utang itu kan invoice. Karena kita punya utang ke supplier.
Ya, bagaimana kita cara melunasinya atau bayarnya invoice tersebut. Ya. Ini elemen organisasi yang terlibat. Tuh, ya. Nah, elemen organisasi ini ya ada nggak semua tadi mungkin 10 saya pakai gitu, enggak. Nanti pada saat kita mau ke modul folder sales and distribution yang sering di elemennya adalah klien. Ini klien pasti ada. Klien ini pada saat kita login, semuanya pasti login butuh klien, ya. Karena kan untuk menentukan ini di negara mana nih kita, gitu. Kan kita anggap aja kan perusahaannya IDES di bagian Jermannya, cabang Jerman. Nah, nanti ada kode company yang kita input kodenya berapa, ada kode organisasi, ada distribution channel, dan division. Ya. Terus nanti ada bagian inventory, ya inventory ini gudang ya, logistiknya. Yang dipakai nanti elemen organisasi, klien, company code, plan, store location-nya, storage sama aja sih, ya. Lalu nanti di bagian pemesanannya yang terlibat elemen organisasi adalah klien, ya ada kode company dan purchasing organization-nya. Biasanya nanti ada purchasing group gitu. Grup PO mana? Ini nanti ada kode-kodenya. Ya, nanti di bagian HRD elemen organisasinya apa saja yang kita input? Ada kode company, organisasi unit, ya, position dan person. Gitu. Di bagian accounting yang kita input apa saja? Ada kode company-nya ya, ada bisnis area dan function areanya. Nah, ini kodenya yang sudah default, biasanya nggak akan berubah. Walaupun berubah nanti dari SAP-nya memberitahukan pada saya, nanti saya serahkan ke kalian. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada beberapa elemen organisasi yang kita input, misalkan dia ada minta company code, berarti isinya 1000. 1000 itu apa? Nanti kita enter, apa maksudnya 1000 gitu. Lalu ada organisasi itu 1000, channel itu 10, kodenya division itu 00 ya, 02. Nanti ada yang triple-nya, ada 03 gitu ya, ada yang triple 01, jadi 0001, ada yang kebalik seperti itu ya. Jadi ada beberapa kode, ini default kode yang mungkin nanti yang nanya, Bu tadi kode company-nya berapa? Nah, berarti kamu nggak nyatet ya. Biasa nanti di modul ya, maka kalian sudah semuanya harus sudah punya fotokopi. Jadi nanti pada saat saya praktek saya tanya satu-satu. Kalau yang belum punya pegangan fotokopian, udah saya tinggal. Ya, saya suruh buka halaman sekian. Tuh. Nah, nanti ini yang di material ada 9 komponen view yang untuk mengintegrasikan ke semua organisasi atau bisnis atau departemen. Nanti ada basic data 1. Ini basic data 1 ini adalah tentang nama materialnya apa, satuannya apa, misalnya satuannya piece gitu kan. Berapa kilo maksimumnya, berat beli barang itu minimumnya berapa kilo gitu. Nah, lalu ada view sales OLG data 1 ini yang akan mengintegrasikan saat kita ke sales order atau customer minta barang ke kita. Kalau view ini kita nggak isi, material yang nanti kita masukkan ke sales organisasi itu nggak akan bisa di save, nolak gitu. Lalu ada general plan data, ini tempatnya tadi plannya kemana ya, purchasing. Nah, nanti ini integrasi ke bagian PO. Saya udah bilang ya, material nanti yang kita create itu material barang jadi. Jadi barang jadi yang akan material itu nanti kan vendor, kita minta vendor ngirim 50 material ya. Tapi dengan catatan material kita sudah create ya. Karena kita butuh kodenya. Gitu.
Nanti pada saat ada permintaan customer, ya pokoknya kita punya stok 50, jangan sampai customer minta stoknya 60, berarti mau nggak mau kita bikin PO lagi ke vendor. Pesan lagi, misalkan pesan lagi 20 gitu. Ada MRP 1, 2, dan 3, nanti saya jelaskan pada saat material ya. Pokoknya ini ada 9 view ya yang akan mengintegrasikan, merelasikan ke semua departemen ya. Tuh, ngelink nih ke accounting. Ya, otomatis. Ya, jadi kalau 9 view ini kita lupa ya. Ada yang lupa terisi, biasanya material ini pada saat kita mau update, kita mau change, ada yang diubah, ada nanti text boxnya tuh dia visible, nggak aktif, gitu. Nggak bisa kita edit, mau nggak mau kita ngulang lagi dari awal. Jadi hati-hati ya, dia agak sensitif. Ya. Nah, ini kita udah masuk ke praktek kan. Ada display and change customer. Kalian siapkan modulnya minggu besok. Semoga sudah belum dapat, berarti saya jelaskan materi prakteknya secara teori. Ada display menampilkan material yang ada nih. Ini contoh ya. Kita belum create nih. Nanti yang ketiga kita create. Ini material yang sudah ada. Ini create yang kita buat secara bersama-sama, kodenya masing-masing tuh semuanya punya. Ya. Oke, itu demikian ya pemaparan materi hari ini tentang sistem web konsep ya. Meliputi tadi ada elemen organisasi, ada master data dan transaksi. Elemen organisasi tadi sudah saya bahas ya, ada 10. Lalu ada master data yang kita default itu ada customer, vendor, dan material. Personel juga termasuk ya, atau nanti itu bagian HRD sebenarnya, itu masih jauh. Lalu yang ketiga ada transaksi. Transaksi nanti yang akan kita praktekkan itu ada create PO ya, permintaan barang, ada create invoice, ada create sales order ya, penjualan barang, ada delivery ya, ada billing, ada accounting, pembayaran, invoice, dan billing. Kalau produksi kita hanya melihat saja display, walaupun nanti ada kita minta barang ya, kita minta order di bagian produksi, tolong siapkan barang materi, siapkan 200 misalkan, ada nanti kita create ya. Oke, itu materi hari ini ya, saya bilang mungkin udah mulai banyak ya, sebagian udah mau habis, udah pada kumpul dah ya. Ada pertanyaan sampai sini?